Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Kantor kami, Bapak Ibu, kami berikan pelayanan secara gratis. Yang tidak gratis cuma bensin, Pak, dari rumah ke kantor atau dari kantor sebaliknya. Tahu nggak lokasi Kejaksaan Negeri Purwokerto? Tahu nggak? Jadi kami datang berenam, Bapak Ibu. Sebelah saya ini Mas Ares, dia ahlinya ahli hukum, khususnya perkara tindak pidana khusus karena dia jaksa di penanganan korupsi, tapi boleh juga nanti nanya yang lain karena jaksa itu harus tahu hukum. Susah kalau nanti jaksa nggak tahu hukum, susah bagaimana masyarakat menilai. Terus kami bawa bertiga, mohon berdiri. Ini duduk depan ya. Ini calon jaksa Bapak Ibu, penerimaan tahun ini. Ini kita dapat kebagian kemarin. Ini tanda kalau mereka sudah lulus jaksa. Sementara mereka adalah cacat, jadi calon jaksa. Makanya kami ajak ke sini untuk magang, Bapak Ibu. Dan yang nantinya mereka akan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang terakhir Mas Stevi, Mas, ini staf di intelijen yang selalu mendampingi kami. Tanpa dia kami juga nggak bakal kesini. Mungkin itu aja perkenalan dari kami. Kemudian nanti monggo Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyak, boleh bertanya soal mafia tanah nanti yang untuk materi, tapi boleh di luar itu, Bapak Ibu. Jadi itu saja pengantar saya untuk Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kabupaten, para pekerja, Pak Daniel, Pak Kapolsek mewakili. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Karangsalam beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat Desa Karangsalam, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan yang saya hormati pula Bapak Diki Juandita, Kasubag Kejaksaan Negeri Purwokerto beserta tim dari penyuluhan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini walaupun mendung, tapi membuat suasana jadi adem. Dan saya kita sampaikan kepada junjungan kita bersama Muhammad SAW yang senantiasa tunggu sampahnya nanti dia ini. Tadi perkenalan dari Pak Diki, nama saya Aris Ahmad Aris Median dulu. Saya asli Kober, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada wong derek, pada wong apa lah ya. Bapak Ibu, nanti saya ngomong mungkin campur-campur, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris tuh, kurang pintar bahasa Inggris. Pak Diki ngomong ahli, ya ini grogi ya, dibilang. Ini betul, ini ada 3 orang calon jaksa dan ketiganya masih lajang. Tadi salah satu rencana niat mereka ke sini mungkin sambil juga cari-cari pandangan yang lain ya, mas-mas sama mbak-mbak itu. Kalau Bapak Ibu masih punya anak-anak yang lajang, bisa kenalan sama mereka. Tapi mereka bukan orang sini, Bapak Ibu. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cilacap. Kalau mbaknya aslinya dari Jogja asli atau Jogja campuran?
dosa asli. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai bekerja dalam Tuhan dalam artian apa? Tidak terlihat, seolah-olah apa yang mereka laksanakan itu low visibility, tidak terdeteksi, tetapi mempunyai akibat yang sangat luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Bagaimana bisa pekerjaan yang mereka lakukan itu menjadi tidak terlihat oleh masyarakat? Mereka membuat suatu organisasi yang sangat rumit, melibatkan konglomerat atau pemegang dana yang besar, melibatkan pejabat, melibatkan politisi, aparat penegak hukum dan lainnya. Tadi Pak Diki menceritakan ada kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tentang timah. Perkembangan terakhir kerugian negara diperkirakan mencapai 300 triliun. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Padahal itu bukan hanya terjadi dalam satu waktu yang sudah berjalan sangat lama. Ya ini karena yang terlibat di dalam itu sangat banyak. Orang itu sangat banyak. Pentingnya mafia tentang adanya mafia tanah itu kita sampaikan di sini karena adalah tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu merupakan hak dasar yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Kalau melihat dari pendapat dari Profesor Nur Hasan Ismail, mafia tanah merupakan jaringan kinerja seorang orang yang terorganisir, sangat rapi, sistematis, tanpa wajar dan legal, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu legal. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Hal yang ilegal bisa nampak menjadi legal. Itulah pinternya mereka membuat dan bagaimana jaringan mereka bekerja. Namun tetap di dalamnya terkandung tindakan yang ilegal. Saya kaitan dengan mafia tanah seperti apa? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada seorang yang mempunyai tanah, tiba-tiba tanah tersebut kok sudah ada muncul sertifikat atas nama orang lain. Pernah mendengar seperti itu? Apakah pernah terjadi juga di desa Karangsalemor ini? Belum ya, tetapi benar. Jangan sampai. Nanti akan kita lihat bagaimana apa penyebabnya hal itu terjadi. Dicek BPN sertifikatnya, ya bisa dikatakan BPN. Orang sangat
betul, kok bisa kita katakan orang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Inilah yang tadi saya katakan, mereka bekerja dalam senyap. Nek langkah campur tangan dari orang dalam, kira-kira bisa? Tidak bisa. Diakui juga oleh Menteri ATR BPN bahwa banyak warga tanah ada di dalam lingkungan mereka. Diakui juga oleh para aparat kepolisian dan APK yang semacam menggantikan idealismenya untuk melindungi kegiatan-kegiatan warga. Seolah-olah yang legal atau wajar terkandung tindakan ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka sendiri, mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lain. Ya tujuannya bagi mereka yang punya uang dana yang sangat besar supaya bisa menguasai tanah. Kenapa bisa seperti itu? Yang namanya tanah, Bapak Ibu, bisa manak nomor boten. Kayak ini kan gaduh kayak semua baik. Tapi sih jenenge manusia tambah akeh kok. Semakin banyak manusia, semuanya membutuhkan tanah untuk tempat tinggal. Kalau yang bekerja di sektor agraris membutuhkan tanah juga untuk apa? Mata pencaharian. Tapi mulai semakin akeh, tanah semua baik. Akhirnya apa? Regal tanah sini ini dia nang Karang Salam Lor ini. Karang Salam Lor ya betul ya. Tapi kalau dilihat dari itu namanya Karang Salam. Di Google dulunya Karang Salam. Jumlahnya segitu saja, sementara peminatnya makin banyak, sehingga apa? Harga tanah akan semakin kayak balon naik gitu loh, bisa Jogika bisa melambung. Berada, kemudian mafia tanah itu dikatakan berada di ruang ada dan tiada. Maksudnya apa? Di satu sisi jaringan kinerja organisasi ini dari mafia tanah ini secara faktual, secara nyata itu ada dan berlangsung dengan segala perilakunya bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum, termasuk kerugian-kerugian yang diderita dari pihak lain yang menjadi korban. Pokoknya tindakannya ada, akibat tindakan itu terhadap masyarakat dari korban-korban ada. Kenapa dikatakan antara ada dan tidak? Wujudnya ada, yang dilakukan ada, kerugian yang ditimbulkan ada. Dikatakan tidak karena apa? Di sisi lain jaringan kinerja mereka yang terorganisir, rapi dan sistematis telah mampu menyembunyikan fakta yang sebenarnya ke bawah permukaan, sehingga perilaku yang tampak adalah sebuah kewajaran. Ada seolah-olah yang mereka melakukan adalah kewajaran. Anak wujudnya, tetapi yang dilakukan itu jahat, tapi seolah-olah itu adalah benar. Ini jadi beda kalau untuk ya, yang untuk wujudnya keton, tapi pada kotak, mereka sih nembak, ya karena suaranya, kalau tangan apa? Kalau ini mau ditunjukkan pelakunya ini, pelakunya adalah tangan. Itulah sebenarnya dari mafia. Mereka mampu dengan syarat ini memainkan confidential game yang di permukaan tampak tenang, namun di bawah permukaan penuh dengan trik-trik pelanggaran. Nunjuk ngomong pinter, wis pinter, didukung dengan dana yang luar biasa, tapi moralnya tidak ada, sehingga menghalalkan segala cara. Nanti akan kita lihat ada yang bergerak dari sektor-sektor yang penuh dengan kekerasan, menggunakan cara-cara premanisme, ada yang bergerak dengan sangat halus. Tadi dikatakan adanya mafia tanah, tentu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah pertama adalah rendahnya pengawasan. Pengawasan baik itu terhadap berlakunya undang-undang, pengawasan terhadap perilaku dari penegak hukum, perilaku dari
orang-orang yang seharusnya berkecimpung di masalah tanah ini, pengawasan terhadap penggunaan tanah-tanah di sekitar kita itu masih rendah. Yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum. Bapak Ibu pernah dengar ada kasus yang menimpa artis Nirina Zubir, ya kan? Itu juga korban mafia. Bagaimana perjuangannya dari awal yang tadinya anteng-anteng saja sudah lapor sana kemari, namun pada akhirnya baru bisa setelah viral semuanya terbuka. Jika kasusnya yang terjadi tidak dibuka secara sadar. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah tanah menjadi bentuk investasi dan komoditas ekonomi. Seperti tadi yang saya katakan, harga tanah semakin tinggi, wong duwe duit akeh banget, mulailah lirik daerah Karang Salor. Si mikirnya gani kan sepi gitu. Sekarang sudah mulai banyak orang dari luar yang dana, mereka mau berinvestasi. Ingin memiliki tanah untuk siapa tahu ke depannya, bukan siapa tahu nanti ke depannya harganya akan naik. Di mana ada permintaan, suplainya terbatas, harganya akan menjadi Kemudian penyebab yang berikutnya adalah pemilik tanah abai terhadap batasan. Bapak Ibu sekalian, di masyarakat masih banyak dijumpai bahwa pemilik tanah tidak tahu tanahnya batasnya memang buat dapat warisan dari orang tuanya batasnya di air kelapa, nomornya lebih kelapa nih, sedetur, ya dah. Nek orang cuma gini, anu galungan, sawah, paculi, orang kejar. Kenali aset pasti tanah tempatnya di mana. Berikan batas-batasnya. Saya dulu pernah tugas di Rokan-Hulu di salah satu kabupaten provinsi Riau. Itu cerita orang sana. Mereka buka tanah hutan. Batasnya apa? Mereka hanya membawa beberapa butir pinang yang sudah tua. Dibuka, oh dipinang. Bagaimana? Oh batasnya berarti tanah. Di mana pohon pinang itu tumbuh, di sebelah batas tanahnya saya. Ceritanya yang gitu kan cilaka, aku merintang lagi nih dibanding orang anak ini anak-anak termaning lebih maring ini. Dan berarti kan ada tanah yang nanti akan bersatu. Ribut apa orang? Ya ribut. Orang ribut mulut. Nanti kocok-kocokan terjadi kan. Nah itulah karena AB tentang batas tanah. Kemudian pemilik tanah AB adalah penguasaan atau pemanfaatan tanahnya. Wis duwe tanah, batasnya orang ngerti, orang digarap jurnal baik. Ngerti ditanduri kalba misalnya ya, ditanduri kalba jurnal baik. Wis waktu yang panen kamar itu, jadi sih kalau baik itu selesai, itu dipanen dan mau dia. Ini kejadian beneran di daerah Kecamatan Kembaran, dan seperti itu. Ada orang punya tanah, orang tahu titik maring tangga teparone, dia orang tinggal kerjanya di luar kota, kemudian ditanduri kalba. Mangsanya panen, anak si panen lah, yang tangga teparone pada nggak pernah dititik, tidak, santai-santai saja, dipanen gitu. Dan Pak, bagaimana ini? Oh nggak monggo, panen di samping. Dan bilang bulan tembe pemiliknya datang jadi sih kalau bunyinya mana kotak maling mulu, jadi itu pas sebulan ke mana yang ngomong kan? Ini salah satu contoh pemilik yang tapi terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanahnya. Ini penyebab adanya mafia tanah. Bahayanya apa dari mafia tanah ini? Tidak terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, menghambat pembangunan karena investor enggan berinvestasi, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, terjadi sengketa penguasaan hak pemilikan tanah. Sertifikat merupakan salah satu tinggi dari penguasaan tanah. Dengan siapa katanya? Untuk menyumbang itu jadi dibohongi juga. Jadi ada masyarakat itu, mereka ini apa? Apa gunanya sertifikat seperti itu? Menghambat
pembangunan karena investor enggan berinvestasi. Ada investor mau masuk, mau mendirikan pabrik, sudah beli tanahnya di situ, bayar kepada si A, ternyata itu bukan tanahnya. Rugi nanti investor yang sudah membeli tanahnya. Terjadi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, tidak ada kaitannya dengan yang nomor satu. Kemudian terjadi sengketa penguasaan hak milik atas tanah, ya seperti tadi. Akhirnya gugatan di pengadilan untuk pembatalan sertifikat itu ribut. Panjenengan harus mempersiapkan dokumen-dokumennya, bukti-buktinya. Datanglah ke pengadilan, yang digugat A, ada turut tergugat, BPN seperti itu tergugat. Karena dari pihak BPN mereka menganggap sepanjang sertifikat itu sudah terbit dan sertifikat itu sah, itu adalah sah. Tidak bisa ternyata diganti kecuali ada gugatan oleh pengadilan atau putusan pengadilan yang membuktikan bahwa pemiliknya bukanlah yang tercantum dalam sertifikat itu. Oke, kita lanjut lagi. Saya kurang ngomong saya terlalu cepat nggak Bapak Ibu? Tidak ya? Apa kurang cepat? Kurang cepat? Antri maning ya? Betul nggih? Tadi dikatakan mafia tanah itu merupakan kelompok yang terstruktur dan terorganisir. Penjabarannya dari sini. Terstruktur karena mafia tanah mempunyai struktur organisasi dengan melibatkan banyak aktor dan pembagian kerja yang sistematis. Walaupun organisasinya itu beda ya, organisasi misalnya organisasi di desa, organisasi kemudahan itu ada strukturnya. Kalau ini memang tidak ada hitam di atas putihnya, tetapi pembagian tugasnya itu jelas. Ada yang berfungsi sebagai sponsor, sebagai penyandang dana, mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum, mempengaruhi dari pejabat-pejabat yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat di BPN. Kemudian ada kelompok garda garis depan yang dan ada yang bergerak secara ilegal, preman dengan ataupun pam swakarsa. Ada tanah tidak orang tahu nasi garap, orang tinggi anak sih menekan menduduki garap segala macam. Itu seperti itu. Kemudian ada juga kelompok profesi yang sebenarnya mereka memiliki kewenangan seperti advokat, notaris, PPAT, pejabat pemerintah dari pusat, dari daerah, camat, dari jauh Pak Camat. Saya yakin Pak Camat di sini buatan kepala desa dan kepala desa juga. Tapi orang-orang seperti ini, beliau-beliau ini yang mempunyai kewenangan, tetapi mereka tidak amanah, mengkhianati amanah yang dikatakan. Mereka berfungsi sebagai pendukung baik yang legal maupun yang ilegal. Dikatakan sebagai gerakan yang terorganisir karena mafia tanah menggunakan berbagai metode kerja. Misalnya yang keras ilegal yaitu tindakan perebutan tanah, pendudukan tanah yang menjadi objek sasaran. Jakarta kan sering itu preman berantem. Di Jakarta tanah sangat mahal, diduduki, dijagungi, di pajangan yang jaga begitu, dihantam selama dari yang lain, perebutan tanah. Konflik dengan menggunakan kekerasan yang berfungsi terus-menerus. Kemudian ada lagi metode kerjanya halus, ilmiah dan tanpa legal. Nek tetap pekot kita maju dulu, baru punya kesalahan seperti ini. Tapi kalau mau ikut dengan saya ya udah kita aman saja. Yang penting tanah itu terjadi. Kemudian mengajukan gugatan dalam logika berpikir yang sistematis dan logis. Karena yang bergerak di sini adalah orang-orang yang memang ahli di dalamnya. Sudah tahu persis seperti apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga nantinya akan membuat si pemilik tanah yang sebenarnya kehilangan hak digugat ke pengadilan. Kemudian adanya kesan jaringan kinerja mafia tanah ini wajar, sah, legal karena pelaksanaan kerja dikendali oleh dua hal.
melibatkan simbol-simbol pelaksana hukum seperti oknum, ya saya katakan sini adalah oknum, orang kabeh. Kemudian ada yang kedua adalah kemampuan mafia tanah untuk mencari celah peraturan undang-undangan tanah. Yang namanya peraturan perundang-undangan, kawiannya sinten, kawiannya menungsang ya, pasti ada kelemahan. Undang-undang saja ketika diundangkan 10 tahun yang lalu, setelah bergerak sekitar 5 tahun pasti ada semua itu sudah tidak sesuai dengan itu. Kemudian pemalsuan warkah, dokumen yang digunakan sebagai dasar pendapatan data. Pemberian keterangan palsu, tadi misalnya juga di pengadilan hadirkan saksi-saksi yang sengaja dibayar untuk melemahkan dari pemilik tanah yang sebenarnya. Pemalsuan surat-surat, tadi surat-surat rampas tanah berarti memalsukan sertifikat dan segala macam. Kalau pemalsuan surat ini surat-surat yang lain, misalnya kayak tadi surat kuasa, surat kwitansi jual belinya. Adanya jual beli fiktif, janjane orang tahu dol niku, tapi ngerti-ngerti kok muncul anak ini, anak kwitansi ini, dan itu semua bisa digunakan untuk ngurus balik nama. Kemudian yang keenam, adanya penipuan atau penggelapan. Nanti akan kita bahas bagaimana penipuan atau penggelapan ini dijadikan modus operandi untuk para pelaku dari itu. Sewa menyewa, yang tadinya sewa menyewa karena sudah saking kepenake, akhirnya sangat percaya. Nah, kepercayaan ini harus dilakukan. Ini adalah modus operandi yang digunakan oleh para pelaku mafia tanah ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari judulnya adalah membahas pemberantasan mafia tanah melalui instrumen hukum, mereka bisa dikenakan ancaman pidana di pasal yang pertama pasal 161 dan 1. Ini masuk ke dalam pekarangan tanpa dan melawan. Kemudian instrumen berikutnya di pasal 263, membuat surat palsu, memasukkan surat yang menimbulkan sesuatu hak perikatan pembebasan hutang. Surat palsu misalnya jual beli surat belinya dipalsukan, kan seolah-olah di situ ada peralihan hak dari si A ke si B. Sebenarnya apakah hanya yang membuat surat palsu yang bisa dikenakan pidana? Yang menggunakan surat itu, memakai surat itu yang palsu seolah-olah ada surat yang sah, jika menimbulkan kerugian bagi si pemilik yang palsu juga digunakan surat yang sah. Yang berikutnya istilahnya adalah di pasal 264. Ini memasukkan surat-surat yang sudah limit disebutkan akta otentik. Tidak apa jual beli itu masuk akta otentik karena itu berjalan dengan palsu, surat hutang atau sertifikat hutang, surat selo dan lain-lain. Ini ancaman hukumannya di berapa tahun? Memalsu misalnya atas jual beli atau mereka. Yang digunakan juga hukumannya sama. Kemudian di pasal 372 penggelapan bahasa Jawanya apa? Ya pemotongan. Misalnya apa? Jenengan arep ngurus suatu apa ya, balik nama sih kaitannya sama tanah, balik nama sertifikat, karena merasa nyong orang bisa ngurus dewek, akhirnya jalur tolong mari Pak Aris. Nah, mari budak Pak, berapa kali urusan nyong Pak? Pokoknya nyong gini kan dari rumah jago tanda tangan beres. Sebenarnya baru beli. Nah,
Ya ini berapa kali kita kalau menguak baik. Nah, mobil aku beda satu misal. Tapi syarat-syaratnya apa Pak? Syarat-syaratnya di KTP ini dengan di sertifikatnya itu bahas ini ya Pak. Nah, bapaknya menyerahkan ke saya itu memang untuk mengurus balik nama. Saya mendapatkan sertifikat dari bapak ini bukan karena kejahatan, ya, karena memang mau saya urus sertifikat itu. Dari awal niat saya memang untuk membantu bapak ini membalik nama. Tetapi tak urus, suwe orang urus, aku butuh duit. 1 bulan kemudian, nyokok pelan kamu juga pindah bilang itu ya. Pelan duit pengen kok, tunggu handphone ada duit misalnya. Aduh karena sertifikat dari bapak pengen sertifikatnya ketergantung. Nah, lagi ini berarti nyokok 8 sertifikatnya dari kamu. Karena dari awal niatnya saya itu bukan untuk perbuatan tidak, bukan akan saya gantikan tidak. Memang mau saya bantu. Beda dengan penipuan di sini. Nek penipuan kami awal nyobis niat, Pak, boleh Pak, perkara penyongeng. Sertifikatnya kasihkan ke saya. Tapi nyobis ya, dia pakai kan orang. Lumayan arang salah lori, atuh memang kok bisa bukan misalnya, saya ini Pak. Begitu dapat sama bapaknya dikasihkan ke saya, kemudian langsung saya gantikan. Itu namanya dengan penipuan. Karena niat saya sudah muncul ketika dari awal. Tapi kalau niatnya itu munculnya kemudian setelah barang itu ada sama saya, itu namanya pembelajaran. Instrumen pidana yang berikutnya adalah 385, penjaranya 4 tahun. Ini menjadikan, nah itu tadi, menjual, menukar atau menjadikan hak tanggungan tanah yang bukan miliknya. Jadi banyak Pak aturan pidana yang bisa menjerat para wakil tanah. Kalau itu dilakukan oleh ASN atau pegawai negeri, itu bisa dikenakan pasal-pasal dalam undang-undang tipikor. Pasal 5, menyuap pegawai negeri, singwei berarti kan. Pegawai negeri kena mungkin pasal kira pasal 5 ayat 2 karena dia menerima suap. Penjara 1 tahun, maksimal 5 tahun. Macam sama nih antara penyuap dan yang disuap. Kalau ini berarti bisa bukan pegawai negeri yang melakukan, tetapi dia menyuap pegawai negeri. Kalau ayat 2, pegawai negeri sebagai penerima suap. Kemudian ada juga di pasal 12 huruf A, ancamannya malah lebih tinggi, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Berarti hukumannya orang mungkin lebih rendah dari 4 tahun. Orang mungkin dihukum 4 tahun setengah, 3 tahun setengah, karena ada batas minimal. Yaitu pegawai negeri menerima hadiah yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Misalnya Pak pejabat di BPN dia menerima hadiah, padahal tahu dia tidak bisa menandatangani sertifikat tanah itu karena memang bukan dia yang berhak, pada tetap yang tanda tangan. Berarti dia melakukan hal yang bertentangan dengan jabatan dan kewajiban. Kemudian di pasal 12 huruf B, menerima hadiah setelah melakukan. Berarti dia melakukan dulu baru menerima hadiah. Kalau ini dia bisa menerima hadiahnya setelah dia melakukan sebelum dikuasai maka apa? Tanda-tanda di sini ini pasal. Strategi hukum pidana untuk bisa menekan adanya mafia tanah itu memang sudah menjadi permasalahan bukan hanya di Indonesia, tapi di PBB juga sudah dibahas dan Kongres PBB yang sudah di Bangkok. Itu intinya pengungkapan dan penyelesaian yang membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat seluruh instansi yang terkait seperti BPN, kepolisian, penegak hukum lainnya, dan mereka memiliki integritas yang tinggi. Kalau tidak ada kesadaran dari aparat di sini ya semua dari kami semua, karena kami termasuk dari aparat penegak hukum. Untuk menjaga integritas bagaimana ketika ada kasus yang naik betul-betul itu dinaikkan karena
alat bukti yang cukup, bukan karena ada sesuatu hal yang BPN memberikan sertifikat memang betul-betul dokumen yang diserahkan itu dokumen yang asli dan legal yang sah. Dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman. Salah satunya yang ini, masyarakat dikasih tahu apa pentingnya panjenengan melakukan cek terhadap panjenengan, cek batas-batasnya, cek sertifikatnya, disimpan sih benar sertifikatnya. Jangan nanti pada saat kembali anak masalah diboleh dijemblin dan nanti mau jeblis hilang dicoba, ternyata diambil jadi gunakan untuk hal ini, baik melalui media massa maupun melalui media sosial. Kalau sekarang kan ada ya melalui medsos diviralkan, akhirnya semuanya ikut komentar di situ, influencer juga ikut di situ. Perkembangan zaman yang dulu nggak kita pikirkan bahwa kekuatan medsos bisa mempengaruhi suatu tindakan viral ditangani karena banyak yang memperhatikan, akhirnya itu kan bebas yang tadi mereka mempunyai rencana A, B, dan C, karena banyak yang melihat, banyak yang memviralkan, banyak yang memperhatikan, nanti mereka berdebat macam-macam. Kemudian strategi yang kedua adalah adanya penerapan hukum pidana. Pasal-pasal tadi dikenakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kalau memang harus dihukum yang berat, maka hukumlah yang berat. Dan kan alat bukti yang sah dan legal yang diajukan ke persidangan. Nanti kita bisa ngobrol bagaimana di persidangan itu, ataupun kalau kita menangani suatu kasus. Kenapa Pak ada kasus kok kayaknya tapi mau seperti itu? Semua orang udah tahu adanya kasus itu, tapi dirisi. Semua orang sepertinya udah tahu adanya kasus itu, tapi kayaknya ada. Itu memang kesulitan kalau kita berprasangka baiknya, susah untuk mencari alat bukti. Di pengadilan itu minimal harus ada 2 alat bukti untuk bisa menyatakan seseorang itu bersalah. Alat buktinya apa? Minimal 2 alat bukti. Ada bukti keterangan saksi, ya. Kemudian alat bukti yang kedua keterangan ahli, ada alat bukti surat, lalu keterangan petunjuk dan keterangan terdakwa. Minimal dari itu harus ada 2. Soalnya keterangan saksi yang didukung dengan alat bukti surat. Saksi pun tidak boleh satu, karena satu saksi minimal ada berapa? Saksi minimal juga ada 2. Pengakuan dari si pelaku apakah bisa dijadikan alat bukti, itu yang derajatnya paling rendah. Karena apa? Di persidangan yang namanya pelaku itu mempunyai hak tingkat. Orang ngaku ya, karena dia tidak disumpah. Beda dengan saksi. Saksi harus menerangkan yang sebenarnya, apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Disumpah. Kalau pelaku nggak ngaku juga nggak apa-apa. Makanya pengakuan dari tersangka terdakwa itu tidak alat bukti yang paling terakhir bagi para aparat penegak hukum ketika membahas suatu kasus yang tersebut. Kalau pengakuan terdakwa dijadikan pegangan di persidangan, ternyata dia menyebut keterangannya, misalnya keterangan saksi mengatakan D, pelakunya di awal mengatakan yang sama VCT. Di persidangan berarti kan ada 2 alat bukti ya. Di persidangan pelakunya mencabut keterangannya, alat buktinya tinggal berapa? Tinggal 1, tidak memenuhi syarat untuk penerapan pidana. Kemudian di sini strategi hukum berikutnya adalah pencegahan tanpa hukuman, yaitu mengeliminir faktor pidana.
Ini kalau pikiran saya ini semacam apa yang sekarang marak yang namanya restoratif justice untuk perkara-perkara dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Memang kalau sudah mengembalikan kerugian dari korban sudah dipulihkan, itu tidak bersih, cukup diikat bawah saja. Asalkan itu tadi kerugian dari korban sudah dipulihkan, dia bukan mengulangi tindak pidana dan ancamannya dibatasi. Nah ini tadi saya cerita tentang kasusnya Subir ini secara singkat. Ibunya Nirina Zubir itu tinggal sama dengan Rewangi yang sudah sangat dekat. Suatu saat dia ingin membalik nama sertifikat. ART-nya ini yang dipasrai untuk balik nama sertifikat, bukan anaknya. Karena dia masih punya anak. Salah satunya Nirina Zubir itu namanya kembali namanya Riri Asmina. Ternyata dia diberi amanah untuk hanya menguruskan balik nama, ternyata malah menggunakan atau dia merubah kepemilikannya dari si ART ini. Seolah-olah ibunya Nirina Zubir itu menjual kepada si ART. Ya karena orang sudah sepuh, ditodori tanda tangan oleh orang kepercayaannya sehari-hari, percaya dengan itu. Harus betapa yang mengenai masa siang bonito. Ini satu pelajaran bagi kita ketika ada ditodori tanda tangan, tolong saudaranya ikut melihat. Jadi apa sih? Bapak ibu sudah. Ini jadi apa ya? Minta tolonglah kepada perangkat masyarakat. Ini isi surat nopo ya. Dijelaskan dulu isinya apa. Jangan tanda tangan. Kerugiannya itu sekitar 17 miliar. Jadi ada yang dijual lagi oleh si pembantu si ART ini, ada yang digunakan sebagai jaminan hitam. Kemudian lapor ke polisi di tahun 2021, ini kejadian tahun 2017. Tersangkanya, pelakunya ada 5 orang. Pertama adalah Riri, mantan ART-nya, kemudian suami dari ART itu. Nah ini ada pihak dari PPAT yang dia untuk bekerjasama di situ dari notarisnya, dan namanya Farida, Ina, Erwin, dan dikenakan pasal 38 dan pasal 372 dan 38 tadi sudah saya sebutkan. Ini ada beberapa tips bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghindari terjadinya mafia tanah. Ini saya kutip dari Instagramnya KPR BPN. Tipsnya mereka berbeda sekali. Pertama adalah cek keaslian sertifikat tanah. Sekarang ada aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Di situ bisa kalian mengecek sertifikat nomor sekalian, terdaftar atas nama siapa, lokasinya ada di mana. Bisa. Kemudian jangan memberikan atau meminjamkan sertifikat secara gegabah. BPN. Nah, sertifikat saya pernah ada cerita gini Pak. Ada orang mau pinjam di bank, ya orang dia punya sertifikat tanah, tetapi masih kurang untuk jaminan. Akhirnya pinjamnya sertifikat nomor selang untuk jaminan di bank, tanda tangan, ya tanda tangan di situ. Karena pihak bank kan kalau bukan atas nama sertifikat itu atas nama si peminjam harus ada tanda tangan dari yang namanya dari sertifikat. Tanda tangan juga. Kemudian dia mau bilang itu dia yang masanya mau di Amerika. Tidak ada kalimat seperti itu. Berjalannya waktu ternyata orang ini tidak bisa membayar angsuran kepada bank. Walhasil nombok sertifikat itu kalau dijadikan jaminan di bank ikut disita oleh bank. Padahal tidak ikut menikmati uang hanya karena kasihan. Jangan berikan atau jangan pinjam. Kemudian tips yang berikutnya adalah bertemu langsung dengan penjual atau pembeli. Panjenengan nek dari tugas tanah, kudu ketemu langsung
langsung karo sing duwe sertifikat. Kalau ada yang mau beli juga harus bertemu siapa pembeli. Ini guru dibayar sudah. Ini guru dibayar loh. Nek deal sih ya. Deal apa? Bayarnya esok sertifikat agak di sini buat sambil itu. Ada uang sertifikat di sini. Kemudian tandai batas tanah dengan jelas. Kalau sini pernah dapat SL ya. Kalau PTSL biasanya kemarin kan sudah jelas patok-patoknya. Kalau yang belum masuk di dalam PTSL ya secara mandiri tandai diri. Tandai yang juga harus melibatkan tandanya kan, benar nggak ditanya di sini. Jangan sampai panjenengan tandai matoki darder jelek lorok tanahnya tanda. Kemudian kalau mau jual beli gunakan PPAT yang terdaftar. Ini bisa dicek di Mitra ATR BPN. PPAT siapa saja yang terdaftar. Pak Camat di PPAT ya Pak ya. Pak Camat yang PPAT dan pastinya terdaftar sama pejabat juga. Kemudian cermati isi dari akta jual beli. Diwaca Pak. Nek kurang paham jaluk turun wong kon jelasnya. Orang yang panjenengan percaya silakan dia jaluk turun wong boleh dia termasuk sindikat mafia tanah. Aduh boleh betul-betul orang yang baik dengan percaya ini isinya saya dapat benar nggak ini sertifikat tanah maksudnya. Jangan sampai dia mengatakan boleh si ada menjadi sertifikat tanah menjadi akta jual beli itu tanahnya berbeda dengan yang tidak. Kemudian urus sertifikat secara langsung, urus langsung di BPN. Jangan melalui pihak bisa. Jadi apa dokumen-dokumennya apa sudah. Berapa? Biayanya berapa? Sudah kita. Pak dari misalnya mau balik nama tarifnya berapa? Yang berikutnya yang nomor 8 adalah manfaatkan fasilitas digital. Seperti ini aplikasi sentuh tanahku dengan manfaatkan. Ada mitra ATR BPN dengan manfaatkan. Penggunaan misalnya urus surat-surat apa di kelurahan kecamatan. Kalau memang sudah ada digitalisasi untuk pengurusan dokumen-dokumen itu. Ini kalau di kantor kita ada hotline Bapak Ibu sekalian. Apabila panjenengan mengetahui atau menjadi korban dari mafia tanah, monggo panjenengan bisa laporkan ke nomor WA ini 0823 140 23788 atau ke websitenya Kejaksaan Negeri Purwokerto. Di situ ada pengaduan. Silakan di situ. Apa yang panjenengan butuhkan? Kronologi kejadian. Tahap pertama kronologi seperti apa? Kronologi itu berarti mencakup waktu kejadian, tempat kejadian, pihak-pihak yang terlibat. Panjenengan bisa meminta supaya mohon untuk nama saya, identitas saya dirahasiakan. Tetapi ketika lapor panjenengan memang diminta untuk memberikan identitas secara jelas. Ketika panjenengan meminta untuk dirahasiakan, maka dari kejaksaan tidak akan membuka identitas panjenengan. Lampirkan bukti-bukti. Kalau tidak ada bukti ini opsional, maksudnya kalau ada silakan tidak. Kemudian kirim ke nomor ini atau ke laman kejaksaan. Tinggal ikuti tahapan-tahapan laman itu. Ada beberapa yang harus diisi, panjenengan ketik saja. Kejaksaan. Nah ini kalau di tingkat pusat, kejaksaan juga membentuk tim khusus penanganan mafia tanah. Hotline-nya ini 0819 141 50277. Kalau ini adalah di tingkat pusat, yang namanya langsung dari kejaksaan. Atau masuk ke website lapor, untuk aplikasinya di Play Store boleh, ada di App Store. Tinggal ikuti tahapan-tahapan yang ada di dalam. Oke. Dan jadi yang
mau apa terus menjadi nilainya berbatu menjadi tadi. Demikian, mohon maaf tidak ada kekurangan kepada Pak Kasubagin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif masih semangat ya? Ini saatnya sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu boleh tanya materi yang tadi disampaikan atau di luar materi Bapak Ibu, karena ini bentar. Jadi ini saatnya Bapak Ibu bertanya, mumpung kami di sini dan apapun boleh ditanyakan. Tapi memang materi yang kita sampaikan kemarin permintaannya soal mafia tanah ya Bapak Ibu. Jadi udah jelas ya? Apa belas? Jelas ya? Nah, belas nanti saya suruh ulangi lagi Pak. Jadi selesainya nanti sore. Mungkin kesempatan monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan mafia tanah, monggo dipersilahkan Pak. Ini ibu-ibu dulu, karena kalau bapak-bapak pasti tanya, tapi ini ibu-ibu dulu, emansipasi wanita ini harus berani. Monggo untuk ibu-ibu atau tanya soal dengan nomah, aku disenangi bojoku wae. Wih, masuk pidana apa tidak? Bisa ibu aja gitu. Monggo, ada yang tanya? Cukup? Monggo bapak-bapak ini bapak. Monggo Pak, yang mau tanya dipersilahkan. Atau cukup semua? Udah jelas ya? Wah, saya ini diberikan ketika neneknya masih hidup atau sudah meninggal. Iya, ketika masih hidup, berarti masih hidup. Ketika masih hidup berarti waris belum terbuka. Gitu kan? Iya, orangnya sekarang sudah meninggal. Bu Finda, saya kasih handphone ini untuk panjenengan, ya. Berarti kan saya menyerahkan kepada panjenengan posisi saya masih hidup, ya. Waris itu terbuka kapan? Mohon kalau ada koreksi nih bapak-bapak. Waris itu terbuka ketika si pemilik itu sudah meninggal. Jadi dia mempunyai hak ketika si pemilik ini meninggal. Sebagai pertanyaan pertama. Tadi kan diberikan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah ini termasuk dalam kategori hibah? Karena hibah ada kriterianya, tidak boleh lebih dari berapa ya Pak? Kalau dalam agama maksimal wasiat, hibah dan segala macam tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta milik orang tersebut. Seperti itu Bu. Jadi kalau ini memang sudah diberikan sebelum orang ini meninggal, ahli waris memang belum berhak atas tanah tersebut. Namun, ini saya lanjutkan ya Pak. Namun, memang dalam pengurusan tanah seperti itu membutuhkan tanda tangan dari ahli waris ketika pengurusan tanah itu terjadi setelah pemilik tanah itu meninggal. Saya punya pengalaman pribadi dan ini saya ceritakan ya, bagaimana tanah tersebut yang menjadi hak dari ahli waris. Anak-anaknya nggak mau tanda tangan, nggak mau tanda tangan. Walaupun bapaknya bilang saya sudah jual ini. Waktu itu dijual katanya untuk biaya pengobatan bapaknya. Anak-anaknya nggak ngurusi, tapi melarang bapaknya untuk jual tanah itu. Akhirnya saya harus membujuk kepada si anak ini supaya mau tanda tangan ini. Dan saya keluar uang lagi. Dan silakannya itu ketika lagi proses seperti itu bapaknya meninggal. Yang jual tanah ke saya itu meninggal. Otomatis kan ini menjadi haknya dari si ahli waris. Dan memang harus ada tanda tangan semua. Jadi itu harus ditelusuri Bu, kapan waktunya. Apakah sertifikat itu muncul ketika si pemberi ini sudah meninggal atau masih ada?
halalnya. Nah, bisa ditelusuri lagi. Karena kalau pengalaman saya yang seperti itu sertifikat tidak bisa keluar. Tapi sekarang sudah dijual dengan orang lain. Nah, bukan manding kan? Bukanlah seperti itu. Ketawanya ketika sudah dijual orang lain, Ya. dan sudah ada muncul sertifikat di keluarga itu, pihak keluarga akan tahu. Ya, kalau panjang atau dari ahli warisnya itu mau supaya sertifikat itu dibatalkan, maka harus dilakukan gugatan ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang lengkap. Bukti-bukti bahwa dia tidak pernah tanda tangan. Nanti kan BPN harus mengeluarkan itu. Kalau memang tanggal berapanya dia akan kelihatan. Gugat langsung ke pengadilan. Itu lokasinya di mana sih, Bu? Kalau boleh tahu? Maksudnya Kabupaten Banyumas, di Kecamatan Baturaden. Nah, jadi gugatnya ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Gugatan untuk pembatalan sertifikat. Selama, berarti itu kan sertifikat memang dikeluarkan oleh BPN asli ya. Selama tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat tersebut, maka sertifikat itu masih dianggap sebagai sertifikat yang sah. Pengadilan itu. Kurang lebih seperti itu, karena kebetulan saya pernah juga mengalami seperti itu. Ahli waris tidak mau tanda tangan, saya tidak bisa balik nama sertifikat. Kalau biaya untuk gugatan di pengadilan itu kalau perdata itu dibebankan kepada si penggugat. Biayanya saya nggak tahu. Nanti di pengadilan ada tarifnya. Ada biaya panjer kalau nggak salah kan harus memanggil saksi yang mengingat pengadilan. Petugas dari pengadilan, tetapi biayanya dibebankan kepada si penggugat. Gitu ya Bu. Kalau biaya berapa bisa jenengan tanyakan langsung ke pengadilan. Kalau bukan seperti ini biaya berapa? Tetapi warisan itu, waris itu kan ada kategori yang bisa dapat ya Bapak Ibu. Anak kandung, saudara laki-laki. Kalau misalnya anak angkat bisa nggak Bapak Ibu dapat warisan? Tidak bisa. Pakainya apa? Namanya wasiat. Namanya wasiat wajib. Jadi di luar keturunan, dan itu harus otentik. Makanya tadi dibilang karena dia anak tiri, cucu tiri ya, cucu anak ya. Nah itu coba dicek karena akte itu harus otentik di depan notaris ya Bapak Ibu. Kalau kakak di luar keturunan itu bisa menggunakan wasiat, tapi bukan masuk dalam warisan. Jadi nanti yang bersengketa nanti benar dikatakan Pak Aris untuk gugatan di pengadilan, sehingga nanti sertifikat itu dibatalkan apa tidak. Oke? Jelas ya? Ada yang tanya lagi, Bapak? Oke. Sertifikat yang sudah ada tanda waris sudah dibagikan ke anaknya, tapi bersertifikat dan sertifikat yang memiliki sertifikat yang ada di situ itu namanya sudah meninggal. Itu masih boleh diganti nama dengan yang sudah diwariskan atau bagaimana? Atau selama ini hanya mendapatkan SPP saja? Terima kasih. Nuwun Bu Marwati. Marwati itu bisa juga. Artinya nopo? Terakhir bulan Maret karena anak Ya. Saya tadi kepikiran gitu, Marwati adalah mawar yang ada di hati. Oh, boleh ditenggukan. Nah, gini Bu. Sertifikat ya. Pak Abdul ini meninggal kemudian diwariskan kepada anaknya. Namanya Haris, sedang warisan. Kemudian tanah ini kan masih atas nama Abi. Pertanyaannya itu apakah bisa dibalik nama menjadi namanya Haris begitu? Bisa. Nanti ada di situ perolehan dari mana? Dari waris. Tentu ada dokumen-dokumen pendukungnya. Nanti di desa juga ada ya Pak Kades ya. Dokumennya bahwa betul
Aris adalah ahli waris dari Pak Abdul yang meninggal pada tanggal sekian-sekian. Nah, begitu. Apakah perlu tanda tangan dari anaknya Pak Abdul yang lain? Tapi bisa, pada prinsipnya memang harus Bu, jangan dibiarkan menjadi tetap namanya Abdul. Ya karena didengar-dengar itu katanya kalau sudah bersertifikat itu tidak boleh ganti nama. Boleh. Nah sini Bu Marwati punya tanah sudah bersertifikat, kemudian dijual kepada saya. Apa itu tanah atas namanya Bu Marwati? Lah buktinya saya bahwa saya adalah pemilik tanah apa? Iya. Ya kan? Sama seperti anak warisan itu segera diurus. Nah ini tadi, jangan sampai abai terhadap aset panjenengan, jangan sampai abai terhadap sertifikat tanah yang punya panjenengan. Sering seperti itu Pak Bu, masih namanya Mbah Bayi Galuh, orang tahu dibalik nama, ketika ngurusin malah tambah angel. Kalau namanya masih nama Mbah, padahal sudah dibeli sama bapaknya, mbahnya meninggal, bapaknya meninggal, diwariskan kepada cucunya. Ahli waris dari simbah kan banyak, Pak Like, Bu Like, Bu Gedene. Jadi si Udin yang meninggal juga harus membuat tanda tangan kepada si anak-anaknya dari Pak Ibu yang meninggal itu. Jadi tambah ribet. Saran saya segera, mumpung masih ada orang-orangnya, mumpung masih ada saksi-saksinya, lengkapi dokumennya, lengkapi saksi-saksinya, segera dibalik nama menjadi nama si penerima. Walaupun itu kan satu bidang itu dibagi ada 5 orang lah. Iya, nanti ada pemecahan. Ada pemecahan. Ada pemecahan. Berarti boleh masing-masing itu Boleh. Ada pemecahan. Kalau dasarnya adalah waris. Prinsipnya boleh Bu. Kalau nggak boleh siap bingung teman ya. Di mana kepastian hukum dari sertifikat itu ketika tidak boleh diubah. Cuma itu kembali lagi. Memang ada ketentuan kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Tanah-tanah pertanian itu tidak bisa kalau dijual. Kalau tanah itu masih tanah pertanian. Berarti coba ditanyakan lagi ke BPN untuk mencantum seperti itu, karena itu kan dasarnya tanah waris dipecahkan kepada ahli waris. Saya rasa sih boleh, karena untuk kepastian hukum dari kepemilikan tanah. Makasih. Bu, ada yang lagi? Cukup? Ayo dari bapak-bapak belum ada satu buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abang Pak ini saya mau tanya, misalkan punya tanah itu, ada nggak batasan punya tanah itu tapi nggak pernah macet gitu, ada sanksinya apa gimana? Kalau ada itu maksimal berapa sih boleh bolos macetnya gitu seperti itu? Paling itu aja. Terima kasih. Iya Pak, Amin. Perangkat nih Pak. Ya. Berarti ini adalah hal-hal yang sering dihadapi oleh Pak Amin, ya kan? Sebagai petugas pemungut pajak. Pajak itu kan wajib harus dibayar. Saya lupa itu ada jangka waktunya berapa lama. Saya pernah ikut rapat di Pemda, itu ternyata tunggakan PBB di Kabupaten Kudus lumayan tinggi loh. Dari yang lama-lama itu. Dan luasnya kapan ya? Saya kurang paham Pak di aturannya. Biasanya di balik SPP itu ada enggak? Yang ada batasan apa dendanya ya sekian persen. Jadi tetap harus ditagihkan kepada yang bersangkutan. Sepanjang belum ada pemutihan. Lah pemutihannya kapan? Sinjong kelalen Pak. Sinjong dan sakit kelalen. Ada perdanya kalau nggak salah itu Pak. Mungkin Pak Camat tahu loh kapan bisa diputihkan. Tapi juga syarat-syaratnya harus orang butuh macet gitu. Kalau orangnya ada ya rasanya nggak ada juga. Tapi masa itu coba Pak mulai daluarsa pembuatan PHB ini. Jadi kalau pajak wajib jangan sampai diputihkan. Oh kadang ketilang itu berputih nggak diambil sampai putih semua di sana. Jadi apalagi perangkat desa harus tahu bahwa pajak itu wajib. Sholat aja wajib, kita kadang lalai. Bagaimana kalau sholat nggak dilakukan ya nanti pasti ada sanksinya gitu. Tapi untuk lebih
tahunnya harusnya BPN Pak Camat tuh. Biasanya PTSL itu ada program PTSL, nanti mereka tersendiri yang akan memberikan materi terkait dengan tanah. Monggo ada lagi, satu lagi. Pak Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsikun. Yang ingin saya tanyakan satu masih masalah tanah, yaitu tanah hibah. Misal tanah hibah itu sekarang sudah bersertifikat, dan apabila dari keluarga yang menghibahkan itu menuntut ataupun untuk mengambil alih lagi, apa itu bisa atau tidak? Itu satu. Yang kedua, di luar tentang pertanahan, masalah materai. Dalam surat perjanjian misal bermaterai, apabila salah satu dari pihak yang surat perjanjian itu mengingkari atau melanggar perjanjian itu, apa itu kena sanksi apabila yang satunya tidak terima. Saya kira cuma itu saja yang saya, karena masalah materai ada juga yang belum paham ada undang-undang ataupun hukumnya. Saja materai Pak, sebenarnya namanya perjanjian itu harus di atas. Kenapa itu? Tujuannya apa? Identifikasi sah dan tidaknya kan ada materai Pak. Dan bagaimana kalau misalnya salah satu mengingkari, bahasa Jawanya itu wanres kasih itu. Jadi bahasa Jawanya kalau orang mengingkari perjanjian namanya wanres kasih, artinya salah satu pihak mengingkari apa yang sudah diperjanjikan dan disetujui di dalam perjanjian. Makanya Bapak Ibu kalau buat perjanjian apapun dibaca. Contoh, mau kredit di bank, ngambil motor Pak, Bapak baca pun tidak? Saya yakin tidak. Gak kan? Saya penting tanda tangan duitnya metu, gak kan? Motor keluar. Itu salah. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak bisa membayar angsuran? Nah kan? Jadi masalah kan? Tahu nggak sih perjanjiannya bagaimana? Boleh nggak pihak bank itu langsung mengambil motor tersebut misalnya? Nah itu Bapak Ibu harus baca perjanjian. Masa angsuran misalnya 3 kali atau lebih tidak dibayar. Jadi kebiasaan yang terjadi Bapak Ibu terhadap suatu perjanjian itu tidak dibaca, dan rata-rata disodori tanda tangan. Tadi sudah dijelaskan, Nirina Jubir itu pokoknya orang tuanya diserai RT-nya, pembantunya suruh tanda tangan, dia tanda tangan aja. Nah, ini sama Pak, padahal isinya itu sangat penting bagi Bapak Ibu. Itu ada hak-hak yang harus dipenuhi. Kalau misalnya tidak terpenuhi, ada sanksi-sanksi yang harus dijalankan, guys. Jadi wajibnya, kenapa ada jadi materai Pak, penting Pak, semua hal harus pakai materai, itu syaratkan. Jangankan kayak gini Pak, di kantor saya kalau saya tanda tangan ngambil itu Pak, ngambil cicilan, karena saya sudah profesor Pak, gaji saya sudah di GRI, itu aja saya baca benar-benar, kemudian bermaterai. Gimana kalau pada saat perjanjian itu ternyata belum ditempeli materai? Bisa Pak, diberi materai berikutnya, Panjenengan datang aja ke kantor pos. Dokumen ini mau saya gunakan untuk di persidangan, tolong kasih materai, nanti ada diberikan pengesahan oleh kantor pos. Bayar sesuai dengan jumlah materai yang memang
Kalau 10.000, kalau sekarang katanya 10.000 ya, 10.000. Itu tentang materai. Kemudian tadi tentang hibah. Apakah hibah itu bisa dibatalkan atau enggak, Pak? Jadi tadi saya sempat mencari beberapa contoh kasus hibah-hibah yang dapat dibatalkan. Yang pertama, apabila hibah itu dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang sehingga membuat ahli waris dirugikan. Tadi saya katakan bahwa hibah maksimal adalah sepertiga. Ternyata dihibahkan kabehan, otomatis ahli warisnya kan rugi, tidak dapat apa-apa. Nah itu bisa digugat ke pengadilan. Tetapi semuanya ini ya Pak, alasan-alasan pembatalan ini nanti dilakukan di pengadilan. Tidak bisa panjangan, wih, kan dihibah, jadi kabehan, jadi batal. Tidak berlaku, nggak bisa seperti itu. Ada mekanisme. Apalagi dari tangannya ternyata sudah bersertifikat dan dibalik nama, ada pembatalan. Yang kedua, hibah dapat dibatalkan apabila dilakukan oleh bukan pemilik barang. Pak Gigi duit tanah 500 hektar, ya, tanpa sepengetahuan Pak Gigi oleh saya hibahkan kepada Pak Kades. Itu hibah yang tidak sah. Yang ketiga, penerima barang tidak melaksanakan kewajiban. Misalnya dalam hibah itu ada catatannya, saya hibahkan tanah saya ini, rumah saya ini kepada anak tiri saya. Jumlahnya pas memang tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta saya. Tetapi selama saya masih hidup, selama saya dan istri saya masih hidup, saya boleh menempati rumah ini. Oke, setuju, anak tirinya setuju karena hibah kepada dia. Dalam perjalanannya, karena kekurangan duit, anak tirinya ini menjual tanah ini, kemudian saya diusir, maka hibah itu bisa dibatalkan karena dia tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Yang berikutnya, yang keempat, hibah yang dapat dibatalkan adalah hibah yang dilakukan secara diam-diam, tidak diketahui oleh ahli warisnya. Itu bisa dibatalkan. Dan ada juga kaitannya dengan, misalnya yang kelima adalah hibah yang dilakukan terhadap tanah yang menjadi agunan. Saya ngutang bank, jaminannya tanah saya, kemudian tanpa pengetahuan dari bank, tanah ini saya hibahkan kepada orang lain. Itu tidak benar. Kalau banknya tahu, ya dia bisa mengugat untuk dibatalkan. Dan yang keenam adalah bahwa hibah itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Saya mengklaim bahwa saya mendapatkan hibah dari Pak Kades 5.000 hektar sawah di desa Karangsalam. Tapi saya tidak bisa sertifikatnya sudah ada sama saya. Tetapi saya tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Pak Kades menghibahkan kepada saya. Itu bisa dibatalkan hibahnya. Jadi perlu saya garis bawah di sini, kalimat dapat dibatalkan. Artinya apa? Harus ada upaya untuk membatalkan. Sepanjang orang-orang tersebut yang dirugikan itu tidak membatalkan, diam-diam saja yang hibah itu, harus ada upaya dulu gugat untuk dibatalkan. Bukan batal demi hukum ya. Kalau batal demi hukum itu berarti dari awal memang sudah tidak bisa. Jadi kalau tidak lebih baik ini adalah dapat dibatalkan, harus digugat dulu di pengadilan untuk bisa membatalkan. Pengatakan Bapak, mohon maaf jika kurang puas dengan jawaban saya. Mas satu lagi ya Mas. Go. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perangkat desa. Oke. Mohon bertanya Bapak, contoh kasus ada seorang ahli waris yang sah, beliau menjual tanah, tapi di tengah tanah itu ada jalan. Ada jalan yang memang jalan itu sudah lama sekali dipakai oleh masyarakat umum.
Dan oleh si ahli waris ini dijual semua dan jalan itu ditutup karena dia merasa ini tanah saya, ini jalan di tengah tanah saya, ini dari hak saya. Nah kemudian ini hukumnya bagaimana? Sementara ini kan menyangkut orang banyak. Jadi terima kasih Pak, ini terjadi sama saya aja. Saya itu pernah punya tanah Pak, dan masih sekarang nggak saya jual. Di tengah-tengahnya itu digunakan jalan Pak. Jalan. Kemudian oleh pemerintah desa dibangun ini apa namanya, pembatas. Jadi nyaploknya itu banyak Pak. Kalau dihitung itu karena layannya itu memanjang Pak sebenarnya. Nah, ini kan jadi masalah. Satu sisi hak saya karena saya punya sertifikat jalan itu apa namanya, akses warga. Kalau saya tutup juga tidak. Lanjutkan Pak, jadi saya mengalami Pak. Jadi saya sempat protes, bahkan itu tidak ada sosialisasi Pak. Desa itu membangun apa namanya, jadi itu tengah tanah itu hampir 2 meter ke belakang Pak. Kalau dihitung-hitung kan saya rugi. Tapi kalau akses itu saya tutup, saya punya hak. Tetapi apakah iya Pak? Nah ini kemarin saya selesaikan dengan cara kekeluargaan karena memang fungsi tanah itu secara sosial kan ada Pak untuk kepentingan umum. Jadi akhirnya saya bicarakan dengan, saya punya hak sebenarnya ganti rugi karena itu yang bangun desa Pak. Saya bisa gugat sebenarnya kalau itu terkait dengan apa namanya, tanah yang memang saya punya tanah, tapi akhirnya saya secara pribadi Pak, ya saya bahkan artinya ya sudah, karena itu untuk kepentingan masyarakat desa Pak, saya ngalah. Cuman awal-awal memang yang saya sayangkan itu tidak ada sosialisasi dari desa. Makanya nanti kalau misalnya terjadi di desa ini ada tanah yang dilewati Pak, itu harus dipanggil dulu Pak. Tanah yang dilewati itu benar-benar ini karena ada tanah negara Pak. Jalan kan itu kan sama Pak, jalan besar itu kan sama. Jalan yang sudah diaspal itu kan sama Pak. Kalau misalnya ada pelebaran jalan, sekarang mobil semakin banyak Pak. Nah di Jakarta jalannya bukan ke kanan ke kiri melebar, tapi ke atas Pak, itu enggak disalahkan. Makanya di Jakarta itu semua sekarang jalan itu sudah di atas Pak, bukan ke kanan ke kiri. Kalau dia ke kanan ke kiri, berarti pemerintah harus ganti rugi, itu hak saya Pak. Tapi kalau ini untuk kepentingan sosial ya bagaimana penanganan desa Pak, dipanggil Pak, kan ikhlas dan tidaknya. Kalau ditutup ya kasihan juga Pak. Kalau ditutup aksesnya juga nggak bisa, apalagi tanah itu misalnya saya jual Pak, kan? Cuma karena untuk kepentingan sosial ya itu yang saya alami Pak. Jadi untuk para desa dalam hal kami membangun juga dilihat Pak itu posisinya bagaimana, kemudian apakah itu tanah pribadi, jadi tidak menimbulkan sengketa Pak. Nggih?